Pemirsa, kita masuk lagi pada sesi ketiga. Percakapan semakin hangat ini terutama berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tullius ini yang berkaitan dengan kebumian ini. Ya, tentang kebumian dan kebencanaan. Ya. Ini bagaimana dengan hubungan dengan latar belakang antropologi? Oh ya, saya kemudian diminta untuk menjadi penyambung lidah ilmuwan kebumian dengan masyarakat. Karena ada banyaknya konflik tentang lokasi-lokasi dan pengerusakan alat, saya ditempatkan sebagai community engagement. Nah, saya bekerja di sana menjembatani itu, memberikan pemahaman ke masyarakat. Bahwa perlu di sini diletakkan, ada manfaatnya gitu ya. Lalu saya juga mendengar aspirasi masyarakat, kira-kira kenapa mereka memprotes, apa yang menjadi penting, kenapa menjadi perhatian buat perbaikan ke depan. Nah, semua itu saya tenggarai. Termasuk ketika ada tindakan-tindakan vandalisme, pengerusakan alat itu ya. Itu juga, mungkin karena ketidaktahuan atau gimana? Iya betul. Jadi diberi pemahaman lebih, kemudian dimintai juga kenapa mereka marah, kenapa mereka merusak, kenapa apa dasarnya. Jadi bagaimana kita menengahi itu supaya ada win-win situasi di antara kita dan mereka. Akhirnya dari upaya itu pendekatan terhadap masyarakat itu akhirnya aman lah begitu ya. Sampai sekarang dulunya saya kasih contoh ya, misalnya daerah Betaet ya. Dulu itu sering dirusak orang, diambil akinya ya. Diambil solar panelnya. Tapi kemudian setelah dipahamkan kepada mereka kenapa ini alat itu dan bagaimana dia berfungsi. Lalu bahkan mereka juga ikut terlibat memperbaiki, menjaga itu. Malah yang tadinya diambil akinya untuk dipakai untuk mencas baterai HP, sekarang nggak mau lagi. Dibantu juga dengan sudah adanya listrik di sana, sehingga memudahkan perawatan alat. Nah itu satu. Jadi alat ini diadakan di sana membuat para peneliti lebih akurat memonitor atau mengikuti proses perkembangan pengumpulan data. Dan data-data yang terkumpul itu sehingga diketahuilah bahwa Kepulauan Mentawai itu setiap tahunnya mengalami pergerakan ke arah Sumatera sekitar 35 mm sampai 40 mm, kurang lebih sekitar 3,5 cm sampai 4 cm. Mungkin kalau ke Sumatera itu nggak begitu nampak Tidak begitu nampak. Berapa benar lah ya kan? Misalnya kalau kita bandingkan ini sekitar itu. Tapi pergerakannya ini di dalam 1 tahun. Jadi lambat sekali. Iya. Tapi hanya pergerakan lempeng bumi ini kan proses kejadian bukan kejadian harian. Nah, ketika terjadi benturan sehingga menimbulkan gempa besar, itu membutuhkan energi benturan itu terkumpul selama kurang lebih antara 100 sampai 200 bahkan 300 tahun. Nah, bagaimana kita tahu itu berdasarkan catatan sejarah. Ada catatan sejarah Belanda bahwa gempa terjadi 1833. Sebelum itu 1797. Nah, 1797, kemudian 1833, lalu barusan kemarin juga diketahui 2007 dan 2010. Nah, kalau kita hitung 4 angka ini, itu ya. Dapatlah kita bahwa 180 sampai 220 tahun. Tahunan proses muncul lagi gitu ya. Tapi di luar catatan Belanda 1797 kita tidak ada catatan, tidak ada data. Tidak ada rekornya? Tidak ada rekor. Lalu bagaimana diketahui? Nah, peneliti ini mengamati kehidupan terumbu karang yang namanya mikroatok yang hidup di pantai, yang mana kalau dia hidup di pantai di sini misalnya, dan itu tidak akan kemana-mana karena karang kan tidak bergerak. Nah, dia hanya boleh mempunyai kehidupan itu berkembang lebih lebar atau mati total karena permukaan tempat hidupnya itu terangkat dari permukaan laut. Tapi kalau dia tenggelam dari permukaan laut, kemudian dia berkembang sehat. Penyamping. Lalu terjadi lagi gempa, dia akan terangkat lagi. Misalnya yang di atas itu mati, tapi yang di bawah hidup. Lalu terjadi lagi gempa, lalu masuk ke dalam, lalu dia menutup kembali. Nah, peneliti kemudian mengambillah garis tengah itu, setebal kurang lebih 2-3 cm. Nah, itu yang dibawa ke labor, dan di itu ditemukan ada goresan-goresan seperti kambium di dalam pohon. Nah, dari situ diketahui bahwa ada momen-momen tertentu, lalu dihitung waktunya, tahun berapa kira-kira terjadi gempa besar. Karena gempa besar menyebabkan terjadinya penurunan atau pengangkatan. Naik dan turun. Nah, dari situ diberilah tanggalnya, tahunnya. Maka setelah 1797,
sebelum itu Mundur adalah ke belakang. tahun misalnya 1300, kemudian lebih awal lagi misalnya 960, kemudian lebih awal lagi mungkin di tahun 600. Jadi ada periode yang di apa. Nah, karang-karang itu, terumbu karang itu diselidiki di Pulau Bagai, di Pulau Sipora, kemudian di Pulau Siberut. Nah, kalau kita mengamati kejadian gempa secara sejarah 1797-1833 lebih banyak terjadi di selatan, termasuk perulangan yang di 2007 dan di 2010. Bagaimana yang di utara? Sementara utara tidak banyak informasi. Padahal kalau kita amati beberapa pulau kecil di pantai timur Pulau Siberut sudah tenggelam. Tadinya adalah berisi hutan bakau, ya karena pergerakan lempeng bumi itu juga menjadi turun. Lalu hutan bakaunya mati, ya, dan dasarnya menjadi terumbu karang untuk habitat ikan. Nah, kalau dulu pasang kering, bot bisa landing di situ. Ya. Sekarang bot hanya bisa merapung di atasnya, dan ke dalamnya sedang lebih sekitar 3 meteran. 3 meteran ya. Daerah saya di Saiwi Samukob itu misalnya, contohnya ya, di dalam 30 tahun terakhir kehilangan garis pantai itu sekitar 200 meter. Ini dari pantai pertama sampai sini 200 ya. Meter. Wow. Jadi kalau kita lihat ada dam yang dibangun persis di dekat kuburan. Itu dulunya kan hutan, ada pohon-pohon. Nah, tarik ke sana ke arah laut sekitar 200 meter. Itu baru bibir pantainya dulu di tahun 80-an. Bahkan kalau kita masuk ke Muara Saiwi itu ada lampu suar. Di situ adalah bekas perumahan orang. Aduh. Jadi boleh dikatakan dari waktu ke waktu ini makin banyak penurunan tanah di daerah Mentawai ya. Ada sebagian penurunan yaitu, dan daerah yang mengalami kawasan yang agak landai akan gampang disusupi oleh laut ke dalam. Tidak terlalu lama, contohnya sekitar sebulan yang lalu ada kuburan di Sikabaluan. Beberapa orang kemudian terpaksa menggali kuburan itu, dipindahkan karena kuburan itu sudah tergenang air laut. Nah, orang dulu memilih kuburan itu di tempat itu belum ada air laut, masih jauh. Ya. Tapi sekarang air lautnya sudah di atas kuburan. Aduh, gawat. Ya. Tentunya dalam hal ini boleh katakan dengan artinya informasi dari ilmu kebumian dari Pak Yuniator ini, sebenarnya itu juga menjadi bahan bagaimana kebijakan dari pemerintah lah ya, entah itu tingkat provinsi, entah itu tingkat kabupaten ya, untuk mengambil suatu kebijakan mengantisipasi. Artinya ilmu ini bisa diterapkan, bisa dipakai gitu loh. Iya, tentu saja, dalam artian begini. Ini adalah informasi yang kita dapat dari ilmuwan. Bagaimana kita mensiasati agar kehidupan masyarakat kita tidak terancam. Nah, persiapan yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan. Salah satunya adalah pemilihan lokasi, tetapi juga pemilihan lokasi untuk pemindahan penduduk jauh dari bibir pantai, tetap tidak boleh mengabaikan aspek-aspek lain. Misalnya, mereka adalah nelayan. Mata pencaharian ya. Ya, lalu kita pindahkan mereka ke gunung. Sementara mereka lebih nyaman dan beradaptasi hidup di laut. Walaupun rumah mereka itu mungkin sudah tergenang air laut. Nah, perombakan seperti ini itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Butuh 1 sampai 2 generasi. 30 tahun, 50 tahun begitu ya? Kurang lebih, untuk bisa membuat sebuah masyarakat tadinya nelayan menjadi petani. Tidak mungkin dipindahkan sekarang lalu mereka secara totalitas berubah menjadi petani. Sementara mereka dulunya adalah nelayan. Jadi apa yang harus dilakukan? Nelayan bukan dipindahkan jauh dari mata pencahariannya, tetapi dipersiapkan mereka mampu beradaptasi dengan perubahan iklim itu, perubahan alam itu. Diberi pengetahuan supaya tidak bisa pindah dari pantai, tetapi juga harus mampu menjaga jangan sampai mereka menjadi korban dari keganasan bibir pantai. Nah, lantas bagaimana?
Misalnya saya belajar dari Bangladesh. Bangladesh itu menanam padi 3 sampai 4 kali setahun. Dan setiap kali pada musim muson datang, 1 kali itu panen gagal. Karena air hujan, banjir, semua jadi. Bahkan rumah mereka juga ikut banjir. Tapi mereka tidak pernah mau meninggalkan kawasan itu. Karena setelah muson berlalu, lumpur mengendap menjadi subur. Jadi kehilangan di dalam satu periode dapat tertutup di periode berikutnya. Jadi banjir itu atau bencana itu tidak selalu harus dihindari. Tapi bagaimana kita mampu menyesuaikan diri di dalam kondisi bencana itu. Pertanyaan saya ini, to the point saja nih Pak Tullius. Bagaimana ini, terutama dalam hal ini dari pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apakah ini juga diberikan masukan lalu itu berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan? Kalau itu saya tidak bisa menjawab. Pernah berikan semacam pemahaman gitu? Kalau pemerintah daerah yang meminta ke saya sampai sekarang tidak ada. Saya misalnya harus ke sana menyampaikannya, belum tentu juga ditanggapi ya, karena semua kebijakan kan ada aturan, ada anggaran, ada ini, ada itu. Tapi pernah saya katakan di dalam sebuah pertemuan online ketika kami membahas soal penamaan Bandar Udara Mentawai. Pada saat penamaan Bandar Udara Mentawai ada debat tentang apa namanya dan segala macam. Lalu saya sampaikan pertanyaan kepada waktu itu Bupati, saya katakan, Pak Bupati, terlepas dari soal penamaan bandara, saya ingin mempertanyakan bagaimana kajian pemerintah daerah dalam menyikapi bibir pantai dari bandara itu hanya 20 meter dari bangunan yang ada sekarang. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di tempat lain, bandar udara Minangkabau misalnya BIM ya, itu tepi pantai juga itu. Tepi pantai itu sekitar 500 meter kurang lebih. Pada umumnya sepertinya bandar udara itu tepi-tepi pantai. Ya. Persoalannya sekarang adalah bibir pantai 20 meter, kalau kita tidak ngapa-ngapain, itu akan hancur. Yang saya minta adalah apakah ada perhatian untuk mengantisipasi supaya yang 20 meter tadi tertahankan di 20 meter. Tidak mengalami abrasi. Jadi kalau misalnya, kita sudah memindahkan kantornya itu di dekat kaki bukit. Ya, ini maksudnya bandar udara di Rokot ya? Yang ditanggapi oleh Pak Bupati itu bilang, kita sudah ada kajian, jadi kita bikin runway, nah kantornya itu diarah ke arah ke bukit. Jadi agak jauh dari bibir pantai. Ya betul, tetapi di situ masih ada bangunan yang di dekat pantai kan yang lama untuk kantor lama itu. Ya tapi tidak menjawab apa aksi berikutnya untuk mengantisipasi pengantisipasi abrasi di bibir pantai. Jadi memang perlu keseriusan melihat bahwa mengantisipasi terjadinya abrasi yang terus-menerus. Abrasi hanyalah satu kata, bukan hanyalah, tapi salah satu kata yang bisa menjadi ancaman. Suatu saat gitu kan. Dia akan mengikis secara pelan-pelan. Nah, dia mengambil 5 cm, 10 cm, dan semakin ujung-ujungnya pada keselamatan. Setelah 10 tahun, 20 tahun, ya sudah sampai juga 20 meter. Makin mendekati runway. Nah, jadi harus ada perencanaan yang berorientasi mitigasi bencana. Nah, mungkin bagian akhir nih sebelum kita tutup ini Pak Tullius. Jadi berkaitan dengan kata soal mitigasi bencana di Mentawai ini. Nah, arti ini ada orang Mentawai mungkin boleh katakan mengerti, memahami itu ya. Bagaimana ini juga bisa berguna bagi orang lain, terutama yang ada di Mentawai ini. Perlu penyadaran terhadap kalau ada bencana-bencana yang datang, terutama mungkin ke gempa bumian ataupun apa ya, sejenis itu ya. Yang mati itu kita, kalau kita yang kena oleh tsunami. Atau kita menjadi korban dari reruntuhan karena terjadi gempa.
bukan pemerintah yang mati. Hmm. Dan juga bukan pemerintah yang mengambil tangan kita ketika kita dalam kondisi bahaya itu tadi. Pemerintah akan datang setelah kejadian. Setelah kerusakan timbul. Ya, pemerintah itu tidak berada di samping kita Pada saat kejadian. pada saat kejadian. Oke. Itu maksud saya. Jadi lantas apa? Sebagai masyarakat dan kita hidup di daerah yang rawan bencana, kita itu harus menyiapkan diri sendiri, mencari informasi yang akurat dan melatih diri kita semakin waspada dari ancaman apapun. Sama halnya, kalau saya lapar, pemerintah itu tidak berada di samping saya untuk kasih saya makan. Kita harus mencari sendiri. Harus cari sendiri, apakah saya minta kepada pemerintah supaya kasih bantuan ke saya, atau saya cari di sumber yang lain. Tetapi kuncinya ada di saya. Maka dari itu sama halnya dengan analogi ini, sama dengan halnya dengan bencana. Saya kalau tidak mau jadi korban dari bencana, saya aktif menyiapkan diri saya, keluarga saya menghadapi bencana. Apa yang saya lakukan? Di dalam anggota keluarga saling berkomunikasi, andai kata terjadi bencana, saya tidak akan mencari kamu kalau kamu sedang di sekolah. Kamu tidak harus mencari saya kalau saya sedang di pasar. Saya tidak harus mencari kamu kalau kamu sedang di ladang. Lalu atau kemana. Tetapi kita sepakati bersama kalau terjadi goncangan yang kuat, segera menyelamatkan diri. Kita ketemu di titik yang sudah sepakati. Jadi saya tidak harus telepon. Yang penting kalau terjadi titik kesepakatan kita di mana. Misalnya di Sekabaluan itu di Tangerang. Jadi saya tidak harus mencari kamu di SMA. Kamu tinggal cari berusaha untuk sampai ke Tangerang. Okay. Saya akan berusaha sampai di Tangerang. Nanti di Tangerang, kamu tidak hadir di Tangerang berarti kamu udah meninggal. Yes. Jadi itu disepakati oleh keluarga. Nah, siapa yang di rumah, ambil tas yang ada isinya tas bencana. Apa isi tas bencana? Selimut, pakaian ganti, dokumen-dokumen penting, beberapa makanan yang disiapkan dan hal. Jadi kalau kebetulan memungkinkan Anda di dalam rumah bisa mengambil dokumen dan tas bencana, silakan datang ke tempat penyelamatan. Jadi kita ada, setiap keluarga harus siapkan tas bencananya. Apa saja, nah ini peran pemerintah menyiapkan itu, menstimulasi masyarakat untuk apakah secara mandiri menyiapkan itu atau dibantu oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian mencari informasi-informasi yang benar, tidak gampang termakan hoax tentang ada tidak lama lagi akan terjadi gempa. Itu tidak perlu kita hanya mengikuti hal-hal informasi seperti itu dari sumber-sumber yang resmi gitu ya. Baik itu dari pemerintah, baik itu dari lembaga manapun. Bagaimana Pak Tulik melihat ini soal kesiapan masyarakat di Mentawai ini? Saya lihat sekarang ini mitigasinya jalan nggak? Saya lihat sekarang ini sedikit mengalami penurunan kesadaran masyarakat. Misalnya jalur evakuasi sudah mulai bersemak. Dibiarkan ya? Dibiarkan. Daerah untuk di mana kita bisa melakukan evakuasi itu tidak lagi dibersihkan. Dan tidak ada orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan. Masing-masing saling menunggu. Saya pernah tahu di beberapa lokasi ya, di dalam ruangan itu sendiri tidak ada pembersihan, jadi sudah kayak gampang sudah dimakan rayap, yang tidak ada sumber air bersih yang menjadi pertahanan, tidak ada alokasi-lokasi yang ditentukan tempat pembuangan jamban, tidak ada alokasi untuk jadi padahal penting. Kalau yang namanya bencana nggak ada yang tahu kan, kapan munculnya ya kan? Bisa siang, bisa malam, dan kalau itu sudah terjadi semuanya panik di situ, itu akan menjadi bencana berikutnya. Kenapa? Tidak tahu orang mau jamban di mana, tidak tahu orang mau ambil air di mana. Mungkin akan ada persiapan. Jadi itu makanya setiap saat secara berperiode, setiap kali ada periodenya harus ada simulasi mandiri. Dulu-dulu mungkin itu sering dilakukan simulasi, tetapi kemudian orang jadi lengah. Iya, jadi sekarang kalau kita lihat yang membunuh orang itu adalah bukan gempa, tetapi adalah kepanikan dan bangunan yang tidak safe, tidak aman lah gitu ya. Baik, kita akan sampai pada bagian akhir closing statement dari Pak Yuniarto nih.
Pernyataan akhir. Pernyataan akhir tentang tema soal kegempaan Ya. sesuai dengan keilmuan yang saya punya dan yang saya pelajari terakhir ini adalah bahwa memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, baik itu secara tradisional, karena leluhur kita telah belajar dari kejadian-kejadian masa lalu, yang kemudian sekarang menjadi kekuatan untuk kita menghadapi persoalan-persoalan di masa ke depan, sambil diperkaya lagi dengan informasi dari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada, yang dihadirkan oleh baik itu para peneliti, lembaga sosial lainnya, atau lembaga swadaya masyarakat yang lain yang bergerak di bidang itu, yang menerjemahkannya untuk kita, dan itu diterima sebagai sebuah paket untuk mempersiapkan diri, dalam artian kita tidak tahu. Ya, kita selalu dikatakan ya pencuri itu tidak tahu kapan dia datang. Ya, kapan datang tidak ada yang tahu. Jadi sama halnya juga dengan bencana. Karena Tuhan memberi kita akal budi untuk membuat kita menjadi lebih bijaksana. Jadi pergunakan akal untuk mengerti situasi yang membuat kita terhindar dari bencana. Baiklah Pak Yuniarto Tullius, terima kasih banyak. Ini sebenarnya banyak mau lagi ditanya-tanya lagi ini, tapi kita bagaimanapun juga harus akhiri ini. Nanti kalau ada lewat waktu kita ambil topik lain lah begitu ya. Teriring ucapan terima kasih kepada Pak Yuniarto Tullius. Pemirsa, demikianlah percakapan saya dengan Pak Yuniarto Tullius. Cukup panjang lebar dan cukup lama juga ini. Semoga kiranya ada hal-hal yang kiranya berguna, bermanfaat untuk kita semua, terutama berkaitan dengan kebencanaan. Tidak ada yang tahu kapan bencana muncul, ibarat seperti pencuri yang datang di malam hari, entah kapan itu terjadi. Yang penting kita siap sedia untuk itu. Sekian, terima kasih. Salam.